Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Madi dengan NIM A321230066. Saya dari program studi Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang judulnya Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia mesti dijunjung tinggi dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini penjelasan lengkap dan contohnya. Perwakilan pemuda dari berbagai penjuru Nusantara yang ketika masih berada di bawah penjajahan Belanda berkumpul untuk menyepakati ikrar sumpah pemuda. Mereka bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya, momen selanjutnya itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, yaitu setiap 28 Oktober tersebut membuat kedudukan bahasa Indonesia ini semakin penting. Sejak itu pula fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dipraktikkan dan diakui oleh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia ini sangat penting diketahui oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan jati diri masing-masing masyarakat atau warga negara Indonesia sebagai bagian dari bahasa atau bagian dari bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terwujud dalam Ikrar Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang dalam pasal 36 Undang-Undang ayat 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sementara itu, melalui Sumpah Pemuda yang dibacakan di hari kedua Kongres Pemuda, para pemuda mengakui dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Maka itu bisa disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia ada dua, yakni yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau bahasa resmi. Yang kedua itu ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kebangsaan. Selanjutnya itu ada fungsi bahasa Indonesia dan contohnya. Fungsi bahasa Indonesia ini dan contohnya dijabarkan berdasarkan kedudukannya, sebab kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara merupakan wujud dari identitas sebuah bangsa sehingga mesti dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini penjelasan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah sebagai bahasa negara dan fungsi bahasa nasional. Fungsi bahasa nasional, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki arti penting yang memungkinkan semua orang saling terhubung. Seluruh rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai latar belakang bahasa daerah bisa bersatu dalam komunitas asli menggunakan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama ada lambang kebangsaan. Yang kedua ada semua masyarakat Indonesia mesti bangga dengan negaranya. Salah satu contohnya adalah penerapan fungsi ini adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Hal ini dapat dimaknai sebagai wujud kebanggaan bangsa Indonesia. Yang kedua ada lambang identitas nasional. Contohnya, penerapan fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional adalah ketika kita berkunjung ke negara lain, salah satu cara menunjukkan identitas nasional kita adalah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah alat penghubung antar warga negara dan budaya. Contohnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai alat penghubung adalah ketika
perantau yang berasal dari Sumatera berkumpul. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.